rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel DK Learning by Akoladia Group. Bersama saya, Ida Catur Terasi, yang akan memandu sesi pre-class video ini. Gimana kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Rekan-rekan yang menyaksikan video ini adalah peserta yang sudah menerima email undangan dari kami. Karena link video dan link pretest ini hanya tertera di email undangan yang kami share. Nah, saat ini rekan-rekan akan mengerjakan pretest terlebih dahulu, ada 20 soal pilihan berganda dan ini dikerjakan dalam waktu 30 detik per soal ya rekan-rekan. Untuk soal-soal ini juga akan muncul di video dan menjawabnya simple hanya melalui link yang sudah di-share di email undangan. Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pretestnya. Selamat mengerjakan!
Rekan-rekan, terima kasih telah menyelesaikan soal dan selanjutnya akan kita saksikan video berikut. Karena di video ini akan menyajikan beberapa hal penting yang wajib diikuti seluruh peserta yang mengikuti training di Deka Learning. Nah, pembahasan pada video ini merupakan materi yang tidak terpisahkan dari program training yang rekan-rekan ikuti bersama dengan tim fasilitator yang ada di Deka Learning. Selamat menyaksikan video ini. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Bronson Wijaya, PMP. Saya salah satu fasilitator di Deka Learning ya untuk training project management biasanya. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Boyka Paulus. Saya berprofesi sebagai project manager dan fasilitator di Deka Learning. Jadi kalau dibilang apakah ini standar untuk mengelola project, tentu semua project itu adalah unik dan cara pendekatannya pun tidak ada yang kita bilang satu untuk semua gitu. Tapi PMBOK Guide ini adalah salah satu standar kita sebut sebagai best practice yang dikumpulkan atau yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI ya, berdasarkan ya hasil dengan para project manager di dunia ya kan, dengan yang memiliki gelar PMP juga atau yang certified PMP. Akhirnya jadilah satu standar yang menurut teman-teman ini salah satu runutan perjalanan project yang cukup lengkap gitu kan. Kemudian pendekatan-pendekatannya juga baik untuk project yang sifatnya adaptif atau project-project yang prediktif. Jadi apakah it's written on the stone? Enggak, tapi ini memang salah satu panduan, ini makanya disebutkan PMBOK Guide ya, salah satu panduan mengenai project management secara keseluruhan yang bisa digunakan teman-teman sebagai referensi. Project PMI adalah singkatan dari Project Management Institute, adalah sebuah organisasi non-profit profesional untuk project management yang berbasis di US. Dan mereka sudah berdiri sejak tahun 69 dan sudah banyak mencetak profesional di bidang project manager dan makin berkembang pada saat ini. Proyek itu adalah suatu aktivitas yang sifatnya temporary dan menghasilkan suatu unik produk, service, atau result, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi ada key temporary, karena dia ada start dan akhir, serta menghasilkan suatu produk yang selalu unik dari masing-masing aktivitas proyek. Yang namanya project itu adalah usaha sementara, ada dari awal, ada akhirnya, ada hasil yang unik, ya seperti pembangunan rumah lah, itu kita sudah bisa bilang sebagai project. Membuat software, itu pun sebuah project gitu kan. Bahkan kalau di paling simpelnya kehidupan kita sehari-hari ya, kita mau pergi berlibur, ya kita mau dapatkan suasana liburan yang menyenangkan, itu pun sebuah project dimana kita ada awal, kita merencanakan, kemudian sampai kita eksekusi, kita berangkat, kemudian kita lihat, biasanya kita akan lihat, oh apa yang saya harapkan dengan apa yang saya dapatkan sesuai nggak? Kalau nggak sesuai mungkin saya bisa komplain gitu kan, atau kalau nggak sesuai saya bisa mengubah rencana saya, itu pun kita sebut sebagai project. Jadi project itu mulai dari yang sifatnya kecil-kecil di kehidupan kita sehari-hari sampai ya kita bilang mega project ya, ada yang bilang bangun kilang minyak kah, atau kita bikin aplikasi kah, itu kita udah sebut sebagai project juga. Dilihat dari tipe-tipenya, proyek itu bisa dibagi dalam 4 kategori. Pertama, kita melihat dari sisi jenis pekerjaan yang dilakukan. Jenis pekerjaan itu terdiri dari 2 macam, adalah pekerjaan yang didominasi oleh fisik, kemudian aktivitas fisik maksudnya. Kedua, pekerjaan yang didominasi oleh aktivitas intelektual. Kemudian dari sisi
produk yang dihasilkan, kita bisa melihat hasil sebuah proyek itu dalam bentuk yang nyata atau nampak hasilnya, atau kita sebut tangible, atau dengan hasil yang bersifatnya value atau tidak tampak dari pandangan kita, atau kita nyebutnya intangible. Nah, dari matriks itu maka kita akan mendapatkan 4 tipe proyek yang tadi saya katakan. Yang pertama, pekerjaan yang didominasi oleh pekerjaan fisik dan hasilnya dapat kita lihat, maka proyeknya adalah tangible craft. Atau pekerjaan yang didominasi oleh pekerjaan fisik tapi hasilnya tidak bisa kita lihat secara real, adalah proyek yang bertipe craft dan dengan hasil intangible. Atau pekerjaan yang didominasi oleh intelektual dengan hasil yang nyata, tangible intellect. Atau pekerjaan yang didominasi oleh intelek dengan hasil yang yang berupa value dengan tipe intangible intellect. Jadi belakangan ini sering dibedakan antara proyek konstruksi dan proyek software itu adalah yang sifatnya adaptif dan prediktif. Jadi kalau konstruksi itu biasanya kita sebut sebagai prediktif, kalau yang software biasanya sifatnya adaptif. Kenapa seperti itu? Karena kalau prediktif itu semua requirement itu kita taruh di muka. Kenapa? Karena begitu ada perubahan, ya. Begitu ada perubahan, maka biasanya biayanya itu sangat tinggi sekali. Ya contohnya lah, kita bangun rumah ya. Kita bangun rumah, begitu tiang-tiangnya udah dibangun, lantainya sudah jadi, tiang-tiangnya dibangun, tiba-tiba kita diminta menggeser tiangnya atau mengurangi jumlah tiangnya. Bayangkan betapa besar effort yang harus dikerjakan. Kita bandingkan dengan project yang software, di mana software itu sendiri ketika ada perubahan, effortnya relatif tidak terlalu besar, gitu ya. Tapi bukan berarti project software itu juga gampang, gitu kan? Karena dengan hal seperti itu, akhirnya secara dinamika, project software itu requirement jauh lebih dinamis. Hari ini bilang A, besok bisa berubah. Kenapa? Value-nya yang kita kejar itu bisa berubah-berubah, gitu kan teman-teman ya. Dan memang kita akhirnya mengejar value yang setinggi-tingginya. Nah, jadi memang ketika kita masuk ke konstruksi, itu hal itu yang kita siapkan juga begitu dengan software. Walaupun tidak dipungkiri ada juga project-project software yang karena kita sudah tahu requirement-nya, kita sudah tahu detailnya, diterapkan secara prediktif juga bisa. Nah, tapi secara garis besar tadi yang kita sebut konstruksi itu biasanya jadi prediktif, yang software-software itu biasanya jadinya adaptif. Perbedaan antara project dan operation, kalau kita lihat dari aktivitas yang berjalan, kalau project seperti yang kita ketahui adalah aktivitas yang sifatnya temporary, ada start dan ada berakhir. Sementara untuk operation sifatnya adalah rutin dan repeatable dan selalu berulang. Demikian perbedaan antara project dan operation. Oke, dilihat dari dasarnya kenapa proyek itu dimulai, tentunya ada alasan kenapa orang melakukan proyek. Secara mendasar, kita melakukan proyek itu biasanya karena kita ingin mencapai sesuatu, tujuan di masa depan. Oleh karena itu, kita melakukan sebuah proyek. Dan ada 4 alasan dasar kenapa proyek itu bisa dimulai. Pertama, karena dia harus memenuhi sebuah regulasi. Biasanya karena ada regulasi yang harus dipenuhi, maka perusahaan atau organisasi membuat proyek. Atau dia harus memenuhi situasi legal secara organisasi atau sosial, sehingga mereka menciptakan sebuah proyek. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah karena mereka harus memenuhi permintaan dari stakeholdernya yang tadi kita sebutkan ingin mencapai sesuatu di masa depan atau pada tujuan berikutnya, sehingga mereka membuat sebuah proyek. Atau karena mereka harus memperbaiki atau menciptakan suatu produk, service atau result yang harus dilakukan untuk membuat organisasi mencapai sesuatu dengan apa yang sudah dihasilkan. Dan alasan yang terakhir, yang keempat, karena organisasi untuk mencapai tujuan itu mereka mengimplementasikan suatu perubahan dalam bisnisnya mereka,
atau mereka melakukan implementasi terhadap strategis teknologi yang nantinya digunakan untuk mereka mencapai tujuan mereka. Itu 4 alasan kenapa proyek itu mulai. Project management sendiri, kalau menurut PMBOK Guide-nya lagi ya, ini adalah penerapan dari pengetahuan kita, kemampuan kita, juga penggunaan dari alat bantu yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari project. Lalu tujuan dari project itu sendiri apa? Umumnya project itu sendiri ada 3 constraint ya. Jadi kita bicara dari sisi lingkup kerja, kemudian dari sisi biaya, dan dari sisi waktu. Maka ya project management itu berarti pada akhirnya semua kemampuan kita, pengetahuan kita yang kita terapkan supaya project kita itu secara lingkup kerja bisa memenuhi, secara waktu dia tidak melampaui, secara budget atau cost pun dia tidak melebihi. Itu pengertian project manajemennya. Pentingnya sebuah project management. Kenapa project management itu menjadi penting untuk sebuah organisasi? Karena kalau kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkomunikasi dengan baik antar lini, bisa berkoordinasi dan bisa berkolaborasi sehingga kita bisa mencapai objektif dari bisnis kita. Kemudian kita bisa mendapatkan sukses yang lebih banyak dari aktivitas yang dikerjakan karena kita bisa berkoordinasi sehingga banyak halangan yang terjadi di proyek, banyak hambatan yang terjadi di proyek bisa kita selesaikan sehingga proyek bisa berjalan lebih lancar. Tentunya dengan banyaknya masalah yang bisa kita selesaikan, maka kita bisa mendeliver proyeknya dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya kita melakukan koordinasi, pentingnya sebuah proyek adalah membantu kita untuk membuat kita mengerjakan proyeknya atau menyelesaikan proyeknya dengan tepat waktu dan sesuai dengan target. Jadi kalau kita bicara apa itu organizational project management, jadi ini adalah satu runutan pelaksanaan dari project yang ada dalam organisasi ya, yang biasanya bukan cuma bicara mengenai project dan programnya itu sendiri. Artinya kita bukan kacamata kuda, kita lihat dari project itu sendiri, tapi awalnya biasanya kita ada yang namanya strategi perusahaan yang ditentukan oleh top manajemen. Kemudian dari sana kita akan buat yang namanya portfolio manajemen, di mana di sini kita akan menentukan project-project mana saja yang baik atau project-project mana saja yang cocok untuk mendukung strategi saya. Umumnya jargonnya di sini adalah to choose the right project, gitu kan. Begitu kita punya portfolionya, kita punya runutan atau kita punya rangkaian project yang ditujukan untuk mencapai strategi kita, maka kita akan jalankan yang namanya program dan project. Di sini kita menjalankan projectnya secara benar. Begitu hasilnya selesai, projectnya itu selesai, maka umumnya produknya itu akan digunakan oleh tim-tim yang ada di operation. Personal-personal yang ada di operation ini atau bagian yang di operational ini, mereka yang akan merealisasikan benefitnya. Misalnya kita bilang bangun pabrik, tujuannya untuk dapetin revenue. Yang memastikan revenue ini ada, ya orang dari operation. Nah, bagaimana sampai kalau revenue-nya tidak bisa tercapai? Tentu tim operation bersama-sama dengan top management juga, bersama dengan tim project juga akan menganalisa kenapa sampai benefit yang tadi diharapkan tidak tercapai, dan apa yang harus dilakukan supaya benefit itu tercapai. Bisa jadi kita akhirnya ada strategi baru kah, atau ada project baru kah. Ya misalnya saya bilang, kita mau bikin pabrik tebu, gitu kan. Pabrik tebu, saya bilang saya bisa mencapai sekian ton per harinya. Tapi begitu dibangun, produksinya nggak tercapai. Karena ternyata input atau masukan dari ladang tebunya sendiri itu tidak setinggi yang diharapkan. Nah, dari sana kita akan muncul strategi baru lagi, project apa lagi harus dilakukan supaya akhirnya benefitnya bisa maksimum, seperti itu. Itulah yang organizational project management. Tadi sempat disebut ada program, ada portfolio. Maka kalau tadi kita sebut project itu adalah usaha sementara menghasilkan produk, hasil atau service yang unik ya. Misalnya saya bangun pabrik, kemudian saya bangun perumahan, atau saya bikin software, itu kita sebut project. Nah, program sendiri adalah
beberapa proyek yang kita jalankan bersamaan, ya ada beberapa proyek yang kita jalankan bersamaan, di mana ketika kita menjalankan bersamaan itu kita muncul benefit baru, ada benefit yang bisa kita dapat. Aku simpelnya misalnya saya bangun ada pusat refinery minyak gitu kan, kemudian ada jetinya, tampaknya tidak saling berhubungan dua proyek ini. Tetapi begitu kita telah lebih lanjut, contohnya ternyata di dalamnya banyak loh item-item seperti pompa, kemudian pipa yang kalau ternyata secara spesifikasi mungkin sama. Nah begitu kita jalankan mereka bersamaan, katakan akhirnya karena saya bisa beli pipa jauh lebih banyak, pompa dengan jumlah lebih besar, sehingga saya bisa beli secara bulk material, saya bisa dapat potongan harga atau bisa harga yang lebih murah. Dalam hal ini, ya itu benefit yang bisa dicapai. Atau saya bilang, saya punya project untuk bikin aplikasi, kemudian saya punya project untuk hardware, katakan untuk menara telekomunikasi. Mungkin keduanya tampaknya seperti project yang berbeda, tetapi dengan saya tahu aplikasinya seperti apa atau kapan kapan si menara telekomunikasi ini bisa dibangun gitu kan. Nah, benefitnya apa? Benefitnya secara value atau secara berkelanjutan project itu bisa berjalan atau bisa selaras gitu kan. Jadi nggak satu project selesai akhirnya harus nunggu-nunggu, kemudian satu project atau ketika dua-duanya selesai terakhir baru ketahuan ternyata tidak sesuai satu dengan lainnya. Nah ini juga salah satu dengan menghindari itu kita juga itu salah satu bentuk benefitnya. Ya. Lalu apa itu portfolio? Maka kalau portfolio itu adalah semua kumpulan program yang tadi kita sudah sebut, kumpulan project dan kumpulan operasional yang secara utuh itu mendukung strategi perusahaan. Contohnya portfolio, strategi perusahaan kita gitu ya. Kita bilang kita mau ada nama baik, ada branding. Maka mungkin walaupun ada proyek-proyek rugi seperti yang CSR tadi yang kita bilang ya, atau kita bicara ada proyek yang sifatnya rektifikasi sehingga tidak terjadi masalah lingkungan, ya walaupun itu relatif proyek rugi, tetapi jika dihubungkan karena kita mendukung strategi kita dalam sisi branding, dalam sisi nama baik, itu kita harus jalankan. Tapi umumnya strategi perusahaan itu adalah kita bicara profit, maka bagaimana sih proyek-proyek itu dijalankan supaya katakan produk kita itu bisa meningkat secara kapasitas sehingga secara profit pun bisa meningkat. Nah itu juga itu yang dimaksud dengan program dan portfolio. Makanya kalau ada proyek-proyek yang nggak sesuai sama strategi perusahaan nih, itu mungkin yang harus kita keluarkan dari strategi perusahaan dari portfolio kita supaya supaya tidak mengganggu secara pelaksanaan. Ukuran sukses sebuah proyek secara tradisional itu ada 4. Biasanya orang akan menghitung suksesnya proyek itu berdasarkan time atau waktunya, terhadap cost atau biayanya, terhadap scope, atau juga quality dari sebuah proyek. Itu yang menjadi objektif atau ukuran suksesnya sebuah proyek. Apa yang dimaksud dengan benefit management plan? Jadi kalau berdasarkan Pembokai sendiri, segala sesuatu yang ada kata-kata management plan itu sebenarnya adalah kita bicara aturan, tata cara gitu kan, dalam menjalankan suatu area atau suatu knowledge area tertentu. Maka benefit management plan itu sendiri adalah ya tata cara dan aturan-aturan yang perlu kita jalankan dalam mencapai benefit dari satu project. Nah, benefitnya itu contohnya seperti apa aja? Misalnya, saya bilang saya mau bangun pabrik. Maka pasti teman-teman akan menghitung mengenai ROI-nya gitu kan, atau IRR-nya dibandingkan sama bunga bank. Kemudian payback period-nya, berapa lama kita bisa balik modal. Kemudian itu ada aturan-aturannya seperti misalnya IRR. Bagaimana kalau IRR itu saya hanya hitungan saya dapat sekitar 4%, 6%. Ya mungkin saya nggak akan jalankan proyek tersebut karena begitu itu nilainya sama dengan bunga bank, saya taruh di bank pun tanpa kerja keras saya sudah dapat nilai yang sama. Sehingga umumnya benefit management plan contohnya mengukur adalah batasannya kalau IRR-nya atau internal rate of return itu tidak lebih tinggi dari bunga bank atau bahkan ada yang sebut 8% lebih tinggi atau ada yang 10% lebih tinggi dari bunga bank, maka saya tidak akan jalankan proyek tersebut. Contohnya itu adalah contohnya. Atau
Kemudian benefit management plan juga itu memberikan cara mengukurnya, ya. Bagaimana ketika saya sudah bangun pabrik tersebut, maka mengukur revenue-nya, menghitungnya, itu caranya bagaimana, metodenya bagaimana, sampai akhirnya kita mendapatkan suatu nilai yang bisa kita jadikan acuan, ini pabrik memang sesuai atau tidak dengan planning saya awal, yaitu kita sebut sebagai benefit management plan juga. Gitu. Di dalam project kita kenal dengan istilah yang namanya project life cycle. Itu adalah sebuah series dari fase-fase yang membuat itu dimulai sampai dengan project itu diselesaikan. Jadi kalau kita bicara karakteristik project ya, atau karakteristik project berdasarkan life cycle-nya sendiri, itu yuk kita lihat ada empat tipe life cycle-nya dulu ya. Ada yang prediktif, ada adaptif. Adaptif sendiri ini adalah gabungan dari iteratif dan incremental. Mari kita lihat karakteristik pertama, yang umumnya teman-teman melihat ini sebagai satu project, itulah adalah yang sifatnya prediktif. Project-project yang sifatnya prediktif, dia umumnya semua requirement-nya itu kita akan taruh atau kita akan tentukan di muka. Ya, jadi kita akan set requirement-nya itu fix, kita akan pastikan itu ada semua di muka, gitu kan? Kemudian sepanjang perjalanan project kita usahakan requirement ini tidak berubah dan kita akan deliver-nya itu adalah satu masa di akhir atau di bagian akhir dari satu project kita. Contohnya kita bicara ya kita mau bangun rumah, gitu kan? Maka requirement untuk bangun rumah ini sendiri kita sudah tentukan dari awal. Kita minta secara jelas apa sih rumah ini, berapa ruangannya, berapa strukturnya seperti apa, fungsinya akan seperti apa, gitu kan? Dan nanti serah terimanya ada di bagian akhir dari project kita. Bahwa satu rumah itu kita akan hand over ke pemiliknya, gitu ya teman-teman. Nah, secara tujuan, jadi ketika requirement-nya itu sudah jelas, gitu kan. Biasanya project yang sifatnya prediktif ini tujuannya adalah untuk manage cost-nya supaya tidak melebihi atau secara schedule tidak terlampaui. Nah, kemudian kita maju lagi, ada project yang sifatnya iteratif. Project yang life cycle-nya iteratif ini, dia sifatnya itu adalah aktivitasnya itu berulang sampai produk yang kita hasilkan itu benar. Ya, jadi tujuannya itu adalah supaya produk itu benar dan biasanya sampaikan di bagian akhir dari suatu fase atau proyek tersebut. Misalnya teman-teman, ini model-model yang teman-teman kalau bikin, misalnya kita develop yang namanya body HP deh. Gitu kan. Mungkin teman-teman diminta untuk mendesain yang namanya body HP, body dari handphone. Teman-teman sebagai klien, saya akan kasih ke teman-teman body handphone tahap pertama. Teman-teman akan menilai, oh body handphone ini terlalu berat nih, warnanya kurang baik nih, bahannya kok kurang enak di tangan ya. Itu di komen, lalu kita akan ulangi proses pembuatannya. Itu akan kita lakukan terus menerus sampai satu titik di mana teman-teman sebagai klien udah merasa oke, ini paling paling cocok. Ya, itu iteratif, itu konsep dasarnya dulu. Begitu kita kalau bicara kita incremental ini adalah project yang life cycle-nya pada setiap fase itu terjadi peningkatan value dari produk yang kita hasilkan. Misalnya kita bicara awalnya kita hanya bikin bodinya saja, habis itu kita bikin sistem operating sistemnya, kemudian kita bikin lagi yang namanya aplikasi-aplikasinya dan seterusnya. Itu dari setiap fase ada peningkatan value-nya. Nah, tujuan dari incremental ini apa? Kecepatan. Jadi kita biasanya akan pecah menjadi benda-benda yang kecil yang bisa kita manage, sehingga setiap kali benda-benda yang kecil ini sudah jadi, bisa langsung kita kunci sehingga jadinya cepat. Bagaimana dengan yang agile atau adaptif? Adaptif adalah gabungan dari iteratif dan incremental, di mana setiap fasenya itu kita akan lakukan iterasi. Ya, tapi tentu saja iterasinya dibatasi, karena kalau iterasi yang nggak dibatasi, waktunya bisa kemana-mana gitu kan. Dan kemudian pada setiap fase itu terjadi peningkatan value dari produk tersebut. Umumnya pada fase pertama atau kita istilahnya sprint pertama ya, itu kita akan rilis yang kita sebut sebagai MVP atau minimum viable product, atau MMF atau yang kita sebut sebagai minimum marketable feature, di mana produknya itu bisa kita pakai bahkan. Ya, jadi dia
tujuannya apa? Supaya kita bisa segera mendapatkan apa sih value-nya atau kita bisa merealisasikan value-nya secepat-cepatnya. Itu karakteristik dari life cycle project-project yang prediktif, iteratif, incremental, dan agile. Jadi kalau apa beda project life cycle dengan apa product life cycle? Yuk kita tahu dulu, kita kasih ilustrasinya ya. Jadi kalau product life cycle itu adalah sejak suatu produk itu kita hasilkan atau kita pikirkan bahkan ya, bukan cuma dihasilkan tapi dipikirkan sampai nanti suatu saat produk itu tidak berguna lagi, itu kita sebut sebagai product life cycle. Dan umumnya di dalam product life cycle itu terdapat beberapa project. Nah, setiap project ini memiliki yang namanya project life cycle-nya sendiri-sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya saya bilang saya punya ladang tebu. Kemudian tadinya saya bawa ini ke pabrik orang lain untuk menghasilkan gula. Karena saya mencoba mencari efisiensi dan kemudian saya juga mencari value yang lebih tinggi, dapat benefit yang lebih tinggi. Saya mencoba mendapatkan atau saya mulai memikirkan bagaimana kalau saya punya pabrik sendiri. Disitulah mulai yang namanya product life cycle itu dimulai. Jadi si pabrik ini sendiri mulai dilahirkan secara konsep. Kemudian setelah kita rencanakan, maka dijalankanlah pembangunan pabriknya. Ya, ini proyek pertamanya umumnya, pembangunan pabriknya. Pabriknya dibangun, mulai dari awal sampai akhirnya pabriknya muncul. Itu satu proyek. Nah, itu life cycle proyek pertama. Nah, pabriknya sendiri akhirnya setelah itu beroperasi, produknya tetap berjalan. Pabriknya beroperasi, menghasilkan gula sesuai dengan ladang tebu yang kita punya. Tapi katakan pada satu masa kepikiran lagi, oh pabrik ini harus kita tingkatkan kapasitasnya, atau pabrik ini mungkin harus kita perluas, gitu kan? Nah akhirnya produk ini kita kembangkan. Produk ini masih terus berjalan, berkembang. Nah, untuk mengembangkan produk tersebut, akhirnya kita buat project yang kedua. Nah, project kedua ini tentu punya awal, punya akhir. Ini life cycle untuk project yang kedua. Terus seperti itu sampai suatu hari, pabrik ini kita nilai sudah tidak memberikan keuntungan lagi. Ya, yang terakhir adalah kita buat istilahnya dulu ada project asset retirement lah. Jadi project untuk mendemolish pabrik tersebut, sehingga akhirnya pabrik itu secara produk pun sudah habis. Bersamaan dengan akhir dari project yang terakhir, itulah kita sebut product life cycle-nya selesai. Jadi itu menggambarkan ya perbedaan antara project life cycle dengan product life cycle. Keduanya bukan hal yang sama, tetapi keduanya akan saling berkaitan. Umumnya product life cycle itu tidak saling overlap, tapi kalau project life cycle satu dengan project dengan yang lainnya itu bisa saling overlap ya. Di dalam PMBOK Guide kita mengenal ada yang namanya proses. Proses itu adalah suatu aktivitas di dalam organisasi yang dilakukan bersama-sama oleh member daripada organisasi tersebut dalam mencapai suatu pekerjaannya supaya terselesai. Dan proses yang ada itu mensinergikan member dan pekerjaannya sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan smooth sehingga bisa mencapai hasil yang lebih baik dan digunakan sebagai tata laksana dalam member di organisasi tersebut untuk bekerja secara sinergi. Jadi kalau knowledge area itu adalah area-area yang teridentifikasi atau yang diidentifikasi oleh PMBOK Guide sendiri gitu kan dari PMI, di mana area-area ini adalah bidang-bidang yang harus dipikirkan atau harus dijalankan oleh seorang project manager dalam satu project. Area-area tersebut itu apa saja? Yuk, ada 10 knowledge area ya dalam PMBOK Guide edisi ke-6 sendiri. Yang pertama, saya lompat dulu yang dari yang pertama itu harusnya integration, tapi saya jelaskan dari yang pertama adalah lingkup kerja. Di mana seorang atau scope ya, di mana seorang project manager harus memastikan bahwa semua pekerjaan, semua requirement yang ada dalam projectnya tersebut itu terjadi atau dilaksanakan, dan hanya yang perlu dilaksanakan saja. Itu kita bilang scope. Artinya kita nggak over scope, kita juga nggak kekurangan. Yang berikutnya adalah schedule. Ini dipikirkan oleh seorang project manager agar projectnya itu tidak telat atau tidak behind schedule. Minimum dia adalah on schedule. Ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah cost, biaya.
Project manager akan memikirkan mengenai biaya suatu project, direncanakan, dijalankan sampai akhirnya kita monitor dan kita kontrol gitu ya, dengan tujuan supaya project ini adalah on budget atau tidak over budget lah paling tidak. Berturut-turut berikutnya lagi ada quality, di mana kita memastikan semua requirement project itu bisa terpenuhi. Lalu kita ada resource, di mana kita memastikan kita mendapatkan resource yang efektif dan efisien, ya, kita punya resource. Kemudian kita punya communication ya, knowledge area communication, di mana kita bicara semua informasinya itu bisa terdeliver, terencana dengan baik sehingga impact-nya itu baik untuk project. Lalu kita bicara ada yang namanya risiko, ya, di mana kita berusaha agar semua ketidakpastian dalam project kita itu impact negatifnya itu rendah, atau bahkan impact positifnya jika ada kita sebut opportunity itu tinggi. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya procurement, di mana ini bicara mengenai cara mendapatkan resource dari luar organisasi kita. Terakhir kita bicara mengenai stakeholder, pemangku kepentingan, di mana seorang project manager pun harus memikirkan siapa-siapa saja sih yang bisa mensupport project kita. Nah, kesembilan area ini akan digabungkan atau dikoordinasikan oleh seorang project manager. Penggabungannya itu kita sebut nama knowledge area-nya adalah integration. Jadi ada 10 knowledge area yang akhirnya harus dikerjakan atau dipikirkan oleh seorang project manager, ya, diintegrasikannya untuk 9 knowledge area lainnya diintegrasikan, ya, sehingga tujuan projectnya itu bisa tercapai. Ketika kita memulai sebuah project, ada beberapa hal secara simple, secara mudah yang kita bisa lakukan secara berurutan. Pertama, kita harus mendefinisikan apa itu tujuannya proyek, untuk apa kita mengerjakan proyek itu, apa goals itu yang kita mesti ketahui, sehingga ketika kita begitu kita mulai, kita tahu apa yang akan kita capai dalam proyek tersebut. Kemudian kalau kita sudah tahu, lalu kita mulai membuat perencanaan atau kita mulai memikirkan siapa aja yang akan terlibat dalam proyek tersebut, baik sebagai stakeholder project ataupun nanti yang kita butuhkan. Dalam hal ini adalah tim project yang akan melakukan aktivitas proyek tersebut. Setelah kita mendapatkan informasi tentang stakeholder dan project tim kita, maka kita mulai mendefinisikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kita membutuhkan aktivitas apa, di mana kita akan menyusun yang namanya list of activity yang tujuannya membantu kita, meng-guide kita dalam kita menyelesaikan aktivitas semua terhadap pencapaian skupnya project. Lalu setelah kita tahu apa yang kita harus kita lakukan, maka kita bisa membuat sebuah perencanaan. Setelah kita definisikan, dari definisi itu kita buat perencanaan baik terhadap waktu, baik terhadap keuangan proyek tersebut, kemudian daripada semua aspek yang ada di dalam proyek yang kita tuangkan dalam sebuah plan dokumen yang tujuannya akan meng-guide kita dalam kita menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian setelah kita mempunyai dokumen perencanaan yang cukup baik atau plan dokumen yang cukup baik, maka plan itu akan kita segera eksekusi. Tentunya sebagai project manager dalam project yang definitif ya, atau kita nyebutnya dalam project yang prediktif, kita akan mendelegasikan pekerjaan itu terhadap project team. Project team bisa terdiri dari internal project team atau external project team, atau yang kita kenal dengan namanya vendor atau subkontraktor. Kemudian setelah kita mendelegasikan, maka proyek akan berjalan. Dari situlah kita melakukan proses monitoring terhadap eksekusi dan monitoring terhadap hasil dari pekerjaan tersebut. Dan lalu tentunya kalau sudah eksekusi, tinggal kita melakukan monitor untuk melihat apakah hasil semua pekerjaan atau sebuah objektif dari proyek sudah tercapai secara keseluruhan.
Jadi kalau seorang project manager atau project team lah dalam menghadapi project yang berubah-ubah. Pertama-tama kita mengerti dulu sebenarnya project kita ini karakteristiknya ya atau sifat project life cycle-nya atau development approach-nya kita bilang itu seperti apa sih. Kalau memang projectnya itu adalah adaptif yang kita sebut sebagai agile, perubahan-perubahan ini ya kita welcome. Dari awal memang kita sudah siap, makanya project itu kita sebut sebagai adaptif. Kita harus siap tangkas menerima perubahan-perubahan tersebut ya. Begitu ada perubahan, apa yang kita lakukan? Ya kita akan review biasanya. Mana yang lebih valuable dibanding apakah itu lebih valuable, apakah itu lebih berharga dibandingkan dengan kondisi kita dengan proyek kita saat ini, gitu kan? Sehingga ya kalau memang lebih berharga, jalankan. Ya contohnya misalnya teman-teman bikin software atau aplikasi e-banking. Banyak feature dalam e-banking tersebut. Kemudian setiap kali satu feature muncul, ada saja yang kasih ide baru, ada saja yang minta perubahan baru gitu kan. Maka setiap kali yang teman-teman lakukan adalah yuk ide tersebut dibandingkan dengan feature-feature yang sudah ada ini, apakah lebih valuable atau tidak? Kalau itu valuable, proseskan, jalankan. Nah itu kita sebut adaptif. Lalu bagaimana kalau teman-teman ada di dalam project yang sifatnya prediktif? Secara nature aja, proyek-proyek yang prediktif lah kayak misalnya tadi yang kita sebut bangun rumah, udah berdiri tiang-tiangnya, kemudian disuruh geser, kan pasti akan costly banget kan. Dan sehingga yang pertama kali teman-teman harus lakukan, ya kemarin ada sempat juga yang tanya perlu dispute itu dari awal atau kita simpan dulu sampai akhir. Dispute itu sebaiknya dari awal. Jadi begitu katakan ada perubahan, ada yang minta, maka yang kita cek terlebih dahulu adalah apakah perubahan tersebut mempengaruhi baseline kita atau tidak? Menambah biaya kah? Menambah schedule kah? Jika iya, ungkapkan, kasih tahu. Supaya apa? Supaya bisa diputuskan memang layak dijalankan atau tidak. Kalau dijalankan, minimum secara baseline, secara resource gitu ya, teman-teman itu tidak memiliki masalah. Itu. Jadi kalau dibilang sering berubah, kita lihat kembali projectnya atau development approach-nya seperti apa. Seperti yang kita ketahui, saat ini PMBOK PMI sudah merilis PMBOK versi 7, sehingga tentunya akan ada perbedaan antara versi 6 dan versi 7. Perbedaannya ya secara mendasar adalah di versi 6 itu lebih berdasarkan kepada suatu technical process yang melibatkan input, tulisan teknik dan output daripada project proses, dan di versi 6 itu sangat project manager centric. Jadi buku itu diperuntukkan untuk seorang project manager. Sementara di buku 7 lebih kepada didrive oleh skill dan resource yang dibutuhkan dalam kita mendeliver si project tersebut. Di mana versi 7 itu lebih dokumen yang secara konsep adalah prinsip dalam kita melaksanakan project, dan secara mendasar diperuntukkan untuk semua stakeholder project tersebut, bukan hanya project manager. Nah itu perbedaan yang mendasar dari versi 6 dan versi 7. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga rekan-rekan mendapat sedikit gambaran ya terkait tentang basic project management, dan jika nantinya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke fasilitator yang ada di kelas. Dan sampai bertemu kembali di kelas. Bye!